Oke, hi everyone, welcome to RSA Stories yang kali ini bersama saya Nisa Muluk dan juga Nelson Sinaria. Aku belum ganti nama ternyata. Hai Nelson. Halo Kanisa, apa kabar? I'm good, how are you? I'm good too, thank you. Nice to see you again. Kamu sekarang lagi di Mhm. mana? Lagi di Live Hub Bali, lagi di salah satu Skype rooms-nya ya. Pindah-pindah terus ya dari Bali, Jakarta, bakal di lagi. Iya, Because you're in between perkuliahan sekarang ya. iya betul. Libur sampai kapan? Masuknya lagi kapan? Masuknya lagi Septemberan sih, tapi nanti Agustus aku bakal balik ke Amerika lagi. Agustus. Oh, oke. So, kita hari ini kan mau ngobrol-ngobrol nih tentang kehidupan kita sebagai interns gitu ya. Tapi kita juga mau tahu sebenarnya Nelson itu kan sedang berkuliah di Princeton University, benar ya? Betul, New Jersey, right? correct. Oke, kamu mau ambil major apa by the way? Aku barusan declare Major Operations Research and Financial Engineering, atau pendeknya itu namanya ORFI. Oke, aku penasaran. Ulang lagi coba tadi apa? Panjang ya ininya. Iya, Operations Research and Financial Engineering. Operation Research and Financial Engineering. Iya, So basically, what do you study about? it's basically studying kayak risk management, probability, uncertainty. Jadi using mathematical modeling untuk finance dan financial instruments, semacam begitu sih. I see. Tapi awalnya kamu mau masuk ke Princeton itu gimana ceritanya, Nelson, kalau boleh tahu? Do you apply there atau scholarship atau apa? Iya, aku apply ke Princeton seperti kayak jalur beasiswa namanya Common App. Jadi dalam Common App kita bisa apply ke beberapa sekolah, dan salah satu sekolah yang aku apply adalah Princeton. I see. Kenapa mau ke sana? Emang kamu udah kepikiran mau kuliah di luar gitu ya? Iya sih, karena kakak juga kuliah di Amerika juga, jadi aku juga pengen kuliah di Amerika, Mhm. dan aku apply ke beberapa sekolah sih. Jadi ya masuk ke Princeton, jadi I see, I see. aku ngambil Princeton, iya. Tapi itu scholarship ya, on scholarship. Oh enggak, aku apply-nya nggak dengan scholarship. So kalau kuliah di sana tuh berarti you stay in a dorm atau gimana, Nelson? Iya, jadi kalau di Princeton kita harus stay dalam dorm selama 2 tahun. Itu mandatory, jadi harus. Oh, at least 2 tahun pertama gitu ya? Iya, dan setelah 2 tahun itu bisa pindah ke apartemen atau bisa lanjut juga dalam housing-nya Princeton. Kalau aku lihat foto-fotonya Princeton tuh itu nggak kayak kampus di Amerika gitu ya. Kayak castle gitu, bener nggak sih? Iya, Princeton itu kampusnya bagus sih, kayak cantik, kayak kayak Harry Potter sih, kayak gitu. Kastil ya, kayak castle ya. Mm-mm. Oke. How is it like living in dorm di Princeton? Hmm, Satu kamar berapa orang kalian? beda-beda sih, kayak ada yang single, ada yang double, ada yang triple, ada yang berempat. Kalau aku dapatnya yang triple, jadi aku punya roommate 2 tahun ini, tahun lalu. Oh, oke. Nanti akan di rolling kah untuk tahun berikutnya atau sama? Iya, tahun berikutnya aku dapat kamar yang sendiri. Oh gitu. You can decide on your own. Iya, kayak boleh pilih. Kalau yang tahun pertama, boleh kasih suggestion, tapi nanti mereka yang kasih kamarnya. Jadi nggak ada certainty sih. I see, I see, I see. So, aku tadi udah ngobrolin soal ininya gitu ya, soal kehidupan di dormnya. Kalau kehidupan belajarnya sendiri di sana kayak apa sih, Nelson? Apakah kayak di kita gitu ya, kuliah pagi, terus siang, atau mungkin juga ada yang kelas sore, atau sampai malam di sana ada atau gimana? Iya, tergantung kita ngambil kelasnya jam berapa. Jadi semester pertama aku banyak ngambil kelas yang kayak mulainya sore lah. Jadi sekitar jam 11, selesai jam 4, selesai jam 3. Hmm. Tergantung harinya, tergantung ada 2 kelas atau 3 kelas. Tapi semester yang barusan selesai ini, aku ngambil ada kelas yang malam juga. Jadi kadang-kadang mulai sekolah jam 11, eh, jam 3 ada lagi, habis itu jam 8 ada lagi gitu. Jadi bisa sampai malam. Oh, oke. How do you manage your time untuk belajarnya di luar jam-jam kuliah itu? Ya, it's a little harder sih kalau kayak dibagi pagi, siang, malam. Tapi Hmm. kadang-kadang dalam slotnya kayak misalnya di between kelas kedua dan kelas ketiga ada 3 jam gitu dipakai buat belajar.
Hmm. Kalau di sana anak-anaknya kayak apa sih, Nelson? Maksudnya kalian anak-anak kuliahnya gitu belajar individualis nggak sih? Atau you guys do apa namanya study co-working juga gitu loh? Ya beda-beda sih. Kalau ada tugas yang boleh collaboration, kita suka kerja bareng. Dan juga ada yang kayak lebih strict, tidak boleh collaborate gitu. Jadi kita lebih ngerjainnya sendiri. Tapi ya kalau di department engineering, kayaknya mereka suka collaboration. Jadi beberapa guru banyak yang encourage collaboration. I see. Di sana nyebutnya apa guru gitu ya, teacher, Professor. professor. Ya. Tapi kamu sebelum high school-nya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Oke, ada slightly different apa yang bisa kamu share? Di situ kayaknya lebih nggak ada yang kontrol ya. Jadi kayak kita lebih sendiri. Jadi kita harus manage waktu sendiri, harus belajar, harus tahu kapan waktunya. Dan karena ya kalau nggak organize, nanti nilainya kurang bagus. Jadi memang harus lebih mandiri lah kayaknya. Apalagi kan keluarga juga jauh, nggak Ya, sering telepon. Mungkin teleponnya cuma bisa malam-malam. Jadi harus bisa happy lah dengan sendirinya. Punya teman, punya community gitu. sempet homesick nggak awal-awal? Sebenarnya sih nggak gitu. Aku juga kirain bakal lebih homesick. Cuman Aha. mungkin karena tugasnya banyak, jadi Ah, nggak gitu kerasa homesicknya. I see. Kalau zaman sekarang kuliahnya kayak apa sih, Nelson? Maksudnya kalau zaman dulu kan zaman aku gitu ya, tua banget kayaknya nih zaman aku. Ya itu udah like 15-20 years ago itu kan maksudnya kita nggak ada mau internet aja kita harus ke warnet gitu loh. Kalau Hmm, zaman sekarang kan you guys already have it on your smartphone, on your own laptop gitu, dan pastinya semua anak kuliah di sana pasti bawa laptop sendiri-sendiri gitu ya, bawa laptop iya. masing-masing. So, apa kalian ada apps-nya kah gitu untuk kayak learning management system yang diterapkan di kampusnya atau gimana kalau sekarang? Ya, kalau kita pakai aplikasi Canvas namanya. Jadi semua kelas ada di Canvas, semua PR, semua tugas, nilai-nilai semua di Canvas. Jadi I kita see. pakai sistemnya seperti itu sih. Dan kalau di Princeton, eh, kelas-kelasnya beda-beda. Jadi ada kelas yang lecture hall tuh kayak mungkin 150-200 orang bisa. Tapi juga ada kelas seminar yang kecil-kecil, dan kelas-kelas itu mungkin cuma 12 orang misalnya isinya. Jadi kita bisa Hmm. benar-benar mengenali profesornya. Oke. Tapi profesor-profesor di sana sendiri terbuka untuk kayak kamu minta consultation pribadi gitu? Oh iya, mereka terbuka sekali. Kadang-kadang kalau kirim email kayak, oh aku perlu bantuan dalam topik ini, kadang-kadang mereka bisa, oh yaudah yuk kita Zoom, dan kita Zoom bareng kayak ditolongin mungkin sejam gitu. Wow. Dan juga kadang-kadang kayaknya banyak teman-teman aku juga dapat internship opportunities, research opportunities dari profesor, Hmm. dan profesornya juga sering membuka office hours, jadi kita bisa ke profesornya nanya-nanya pertanyaan gitu. Oh, oke. That's nice. By the way, kamu berarti masuk kuliah itu tahun lalu pada saat masih pandemi ya? Iya, 2021. 2021. Tapi di Princeton udah offline semuanya atau hybrid atau gimana? Udah offline semua. Wow. How did you feel? Maksudnya it's still in the middle of pandemic dan bahkan di tahun lalu itu kan masih sempat spike juga gitu ya angkanya. Hmm. Eh, apa rasanya gitu menjalani perkuliahan offline di sana, sementara kita yang di sini kan masih banyak yang online tahun lalu. Iya, ada beberapa guidelines yang kita harus ikutin, seperti masih pakai masker. Dulu semester pertama semua orang harus pakai masker di kelas, eh, dan juga harus tes COVID kayak seminggu sekali bahkan dulu. Jadi Hmm. memang ada rutinitasnya, tapi ya kita jalanin aja gitu. Karena Hmm. kita juga nggak mau online kan, karena kita udah high school-nya udah online terus, dan kita pengen Berarti kamu ngerasain. graduate-nya di masa pandemi ya? Iya, Waktu itu graduation online juga? iya. Bukan online, kayak offline tapi cuman dalam grup gitu loh. Jadi satu grup mungkin 8 orang Ah, graduation. I see, I see, I see. Um, pada saat kalian menjalani perkuliahan itu tadi kan sempat harus tes seminggu sekali gitu, itu di provide dari kampusnya. Iya, di provide. Hmm. Tinggal kita drop off doang. Wow, oke.
So next-nya untuk semester, berarti ini kamu semester 3 ya nanti ya? Betul. Masuk semester 3 ya. Itu kalau di sana gimana sih, kamu bisa mengambil mata kuliah pilihan kamu sendiri atau gimana? Jadi kalau jurusannya engineering, kita baru declare jurusannya setelah semester kedua. Jadi setelah tahun pertama kita Oke. declare, aku nih baru masuk ke jurusan Orvi, Oh, dan heeh. dari situ baru aku lebih mengambil kelas-kelas Orvi. Jadi tahun lalu aku baru ngambil kelas-kelas engineering basic seperti matematik, fisika. Sekarang aku baru lebih mendalam ke jurusan aku. Apa tadi kamu nyebutnya Orbi? Orvi, Operations Research, Oke. Financial Engineering. Oh, I see. Ada singkatannya itu ternyata ya. Iya, Orbi ya. Okay. So how do you do networking kalau di sana? Ada suka kayak ada kayak malam keakraban gitu ya, kalau di Indonesia tuh ada makrab gitu. Kalau di sana tuh kayak gimana sih orientasinya dan segala macamnya? iya, kita punya orientasi internasional sendiri dan orientasi untuk semua murid. Jadi kita Hmm. dibantu untuk kayak membuat teman. Hmm. Juga kadang-kadang ada social activity seperti kayak makan es krim bareng gitu. Oh Dan iya. ya, dan Princeton juga lumayan kuat alumninya. Jadi Heeh. gampang untuk kayak misalnya kirim email ke alumni. Kadang-kadang memang nggak gampang dapat balasan sih dari alumni-alumninya. Hmm. Tapi untuk kegiatan kemahasiswaannya sendiri di sana banyak pastinya ya. Iya, Kamu sendiri ngambil atau ikut-ikut aktif di ininya nggak? Kegiatan? iya, aku ngambil, aku salah satu leader di International Center-nya Princeton. Jadi nanti aku bakal ngebantu international orientation-nya di Princeton, dan Wah. juga ada aku di klub namanya Civic Leadership Council yang ngebantu kayak dalam bidang service gitu, Heeh. community service, dan satu lagi Ignite STEM yang kayak itu klub yang membuat semacam event untuk guru-guru STEM. Oh, I see. Event-event kayak apa nih? Kayak apa namanya? Seminar gitu-gitu Iya, atau betul. Iya, kayak seminar, workshops. workshops ya, lebih ke edukasinya berarti ya. Iya. I see. And then how's the lifestyle of uni students di sana, di luar perkuliahan ya? Ya, kadang-kadang kayak Sabtu Minggu kita suka ke jalannya Prince, namanya Nassau. Itu Hmm. banyak pertokoan, kadang-kadang suka kayak makan bareng di situ, beli es krim, nonton film bareng gitu. Es krimnya salah satu cemilan favorit nih di sana ya. Iya, kayak cemilan favorit aku. Favorit kamu, pantesan. Oke, so waktu kamu mau apply gitu ya untuk kuliah di luar negeri, apa aja sih yang kamu persiapkan, Nelson? Gimana cara kamu belajarnya? Kemudian how do you research for that college and stuff? Kalau research dengan college biasanya aku kayak lewat Google, dan juga Hmm. nanya-nanya ke counselor aku, karena pas high school kita dikasih counselor dari Oh, sekolah aku. Jadi ah, dalam counselor itu kita ya bisa tanya-tanya lah kayak, oh ini sekolahnya seperti apa, kayak kita harus pay attention ke apa, kita hmm, mau sekolahnya muridnya mau yang besar sekolahnya atau mau yang medium, daerahnya mau di mana, seperti kayak cuacanya oke nggak kalau salju, kan Princeton hmm. kalau salju lumayan dingin. Ya. Mm. Kalau salju panas, aku baru bertanya-tanya, kok bisa ya? Dan kalau tentang work habits, dari dulu aku suka pakai aplikasi Forest sih di HP. Jadi Apa tuh? itu tuh kayak uh, aplikasi di mana kita, dan kayak seperti game lah, kita nanam pohon, kita Hmm. bisa set nanamnya mau berapa lama, 25 menit, 30 menit. Dan kalau nanam, HP-nya nggak boleh dibuka, nggak bisa ke aplikasi lain. Kalau nggak nanti pohonnya mati. Oke, baik. Itu jadi kayak buat ngelatih untuk fokus gitu ya. Iya, biar kayak deep work ya namanya. Tapi kan, let's say gini, sekarang ini udah banyak aplikasi yang terkonek dengan laptop atau PC kita gitu kan. Such as misalkan WhatsApp, Telegram, and so on and so on. Mau nggak mau kalau misalkan kita bisa cheat, kita buka aja juga di laptop gitu. Iya sih, itu lebih kayak ke personal commitment aja. I Kayak see. coba nggak nyurangin diri sendiri juga.
Pernah mati nggak pohonnya, Nelson? Pernah lah pasti. Terlama kamu pernah bisa fokus berapa lama? Nggak buka-buka handphone kamu saat kamu kerja atau belajar? Palingan cuma sejam kayaknya. Karena memang perlu break sih. Aku coba kalau biasa kerja namanya pakai teknik Pomodoro. Apa teknik Pomodoro? Iya, itu jadi Apa tuh? kerja 25 menit, setelah itu break 5 menit, dan ngelakuin itu 4 kali. I see. Setelah 4 kali, boleh break 15-20 menit gitu. Setelah 4 kali berulangnya itu gitu ya. Iya, And then kerjanya lagi 25 menit lagi, baru breaknya 15-20 menit. iya. Oke. Tapi kalau buat aku nih, in terms of dalam waktu 25 menit, sometimes itu baru tune in gitu. Otaknya tuh baru tune in, lagi seru-serunya, terus tiba-tiba harus break. And then once you take that break, begitu harus balik lagi untuk fokusnya lagi tuh agak susah. Kamu gimana ngakalinnya? Kamu merasa itu juga nggak? Iya sih, kadang-kadang agak susah, tapi memang untuk aku jadi kayak kalau ada 25 menit kan 25 menit itu waktu yang nggak panjang kan. Jadi kita tuh Yes. kayak aku lagi motivated untuk kerja sebanyak aku bisa dalam 25 menit itu. I see. Dan itu masih kamu terapkan sampai sekarang? Iya, aku coba. Karena itu juga ngebantu biar nggak burn out. Karena biasanya kalau kita 1 jam langsung misalnya, itu break. Ya. Kadang-kadang kita unconsciously break-nya lama sekali. Dan kadang-kadang kita juga nggak ngitung waktunya sih. Kadang-kadang memang kalau benar-benar dihitung itu lumayan susah kayak kerja sejam pol gitu. Iya benar. Tapi yang tadi kamu sebut sih make sense ya. Jadi pada saat kita tahu waktu kita hanya sedikit, mau nggak mau otak kita jadi dipacu untuk ayo harus menyelesaikan ini gitu ya dalam waktu Iya. 20 menit gitu kan. You have to make something out of this short 25 minutes kan. Iya. Oh, that's nice. Orang-orang yang kamu ceritakan ini pernah ada yang ngikutin nggak akhirnya? Ada yang beberapa, tapi ada juga yang enggak. Kayak ada yang bukan buat mereka gitu. I see. Oke, aku coba teknik Pomodoro ya. Iya.